Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai managing projects. Pertama, saya ingin memperkenalkan dulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Muhammad Rizky, yang kedua ada Muhammad Claudio Alparidi, kemudian ada Hijrah Solina, dan saya sendiri Muhammad Andi Faris. Lalu memasuki materi yang pertama, saya akan menyerahkan kepada pemateri. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian dari proyek. Nah, proyek itu atau proyek adalah serangkaian kegiatan terkait yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, untuk proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, atau peningkatan atau juga penggantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri dari proyek. Yang pertama, mempunyai sasaran atau tujuan. Nah, yang kedua, dibatasi oleh rentang waktu, biaya, dan sumber daya. Yang ketiga, suatu yang unik dan kejadian tidak berulang. Yang keempat, penyelesaian sesuai dengan persyaratan kinerja dan spesifikasi yang dirancang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima, hasil terukur dan dapat dikuantifikasi. Dan yang terakhir itu yaitu aktivitas direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya adapun pengertian dari manajemen proyek. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Nah, kegiatan manajemen atau kegiatan manajemen proyek termasuk merencanakan pekerjaan, menilai resiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengatur pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas, mengarahkan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan, dan menganalisis hasilnya. Nah, seperti dalam bidang bisnis lainnya, nah manajemen proyek ini juga untuk sistem informasi dan harus berurusan dengan 5 variabel utamanya. Nah, yaitu yang pertama ada ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Nah, adapun ciri-ciri dari manajemen proyek ini yaitu yang pertama menggunakan sistem terintegrasi dan prosedur dari para profesional sepanjang desain proyek dan pelaksanaan konstruksi yang diterapkan pada proyek konstruksi. Nah, yang kedua itu ada manajemen proyek bersinonim dengan manajemen konstruksi. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini mengapa proyek memerlukan manajemen proyek. Nah, yang pertama itu manajemen proyek bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Yang kedua, meniadakan atau reinventing the wheel dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan yang repetitif. Nah, yang ketiga ada mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Yang keempat, menghilangkan duplikasi pekerjaan. Dan yang kelima, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya atau research proyek. Yang keenam, memaksimalkan pemakaian sumber daya research. Nah, ketika tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara proyek sistem informasi, hampir setiap organisasi proyek dalam sistem organisasi itu sendiri membutuhkan lebih banyak waktu dan uang untuk mengimplementasikan daripada diantisipasi sebelumnya, atau sistem yang telah selesai tidak berfungsi dengan baik. Ketika sistem informasi tidak berfungsi atau tidak memenuhi harapan,
atau terlalu banyak biaya yang dikembangkan, maka perusahaan mungkin tidak menyadari manfaat apapun dari investasi sistem informasi mereka, dan sistemnya mungkin tidak dapat memecahkan masalah yang dimaksudkan. Oke, selanjutnya, next. Nah, untuk memilih proyek, bagaimana sih seharusnya manajer memilih di antara semua opsi rencana-rencana proyeknya? Nah, yang pertama, struktur manajemen informasi dalam proyek sistem. Nah, yang pertama itu komite pengarah sistem informasi adalah manajemen senior dengan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, pada puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan sistem atau perencanaan strategi perusahaan dan komite pengarah sistem informasi. Selanjutnya, pengarah sistem informasi adalah grup manajemen senior dengan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Dan yang ketiga, setiap tingkat manajemen dalam hierarki bertanggung jawab atas aspek spesifik dari proyek sistemnya. Dan juga struktur ini membantu memberikan prioritas pada proyek sistem yang paling penting bagi suatu organisasi. Dan yang terakhir, tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa proyek sistem informasi tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Claudio. Ya, di sini saya akan membacakan materi tentang menghubungkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling besar, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis mereka secara keseluruhan dan di mana sistem rencana bisnis mereka secara dan di mana sistem strategis dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencana tersebut berfungsi sebagai para jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana. Dasar pemikiran sistem situasi saat ini, perkembangan baru yang perlu dipertimbangkan, strategi pengolahan, rencana, implementasi, dan anggaran. Rencana tersebut berisi pernyataan tujuan perusahaan dan menentukan bagaimana teknologi informasi akan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Laporan menunjukkan bagaimana mengidentifikasi tanggal, target spesifik, dan tonggak yang dapat digunakan kemudian untuk mengevaluasi kemajuan rencana dalam hal berapa banyak tujuan yang benar-benar dicapai dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam rencana. Rencana tersebut menentukan keputusan manajemen utama mengenai akuisisi perangkat keras, telekomunikasi, sentralisasi atau desentralisasi, kewenangan, data, dan perangkat keras, dan perubahan organisasi yang diperlukan. Perubahan organisasi juga biasanya dijelaskan dalam manajemen. Next. Selanjutnya, tentang persyaratan informasi dan indikator kinerja utama. Untuk mengembangkan rencana sistem yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan informasi jangka panjang dan pendeknya. Pendekatan strategis untuk persyaratan informasi, analisis strategis, atau faktor penentu keberhasilan berpendapat bahwa persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator kinerja utama, yaitu KPIs Manager. KPI dibentuk oleh industri, perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. Misalnya, KPI untuk perusahaan mobil mungkin berupa biaya produksi per unit, biaya tenaga kerja, produktivitas pabrik, pekerjaan ulang, dan tingkat kesalahan survei pengenalan merek pelanggan. Peringkat kualitas JD Power, peringkat kepuasan kerja karyawan, dan biaya kesehatan.
Sistem informasi baru harus fokus pada penyediaan informasi yang membantu perusahaan menuju tujuan ini tersirat oleh indikator kinerja utama. Next. Kemudian tentang analisis portofolio. Setelah strategis telah menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Alasan analisis portofolio mengintervensi semua proyek dan aset sistem informasi organisasi, termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil resiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan serupa dengan portofolio keuangan. Setiap proyek sistem informasi membawa serangkaian resiko dan manfaatnya sendiri. Perusahaan akan mencoba meningkatkan pengembalian portofolio aset TI mereka dengan menyimbangkan resiko dan pengambilan dari investasi sistem mereka. Meskipun tidak ada profil ideal untuk semua perusahaan, industri padat informasi, misalnya keuangan, harus memiliki beberapa proyek berisiko tinggi dengan manfaat tinggi untuk memastikan bahwa mereka tetap mengikuti perkembangan teknologi. Perusahaan di industri non-intensif informasi harus fokus pada proyek dengan manfaat tinggi dan berisiko rendah. Yang paling diinginkan tentu saja adalah sistem dengan manfaat tinggi dan risiko rendah. Ini menjanjikan pengembalian awal dan risiko rendah. Kedua, manfaat tinggi, sistem berisiko tinggi harus diperiksa. Manfaat rendah, sistem berisiko tinggi harus benar-benar dihindari. Dan manfaat rendah, sistem berisiko rendah harus diperiksa ulang untuk kemungkinan membangun kembali dan menggantinya dengan sistem yang diinginkan yang memiliki manfaat lebih tinggi tentunya. Dengan menggunakan analisis portofolio, manajemen dapat menentukan perpaduan optimal antara risiko investasi dan imbalan bagi perusahaan mereka, menyeimbangkan proyek berisiko tinggi dengan imbalan lebih rendah dan lebih aman. Perusahaan di mana analisis portofolio diselaraskan dengan strategi bisnis telah ditemukan pemilik pengembalian yang unggul atas TI mereka. Next. Selanjutnya tentang model penilaian. Model penilaian berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot ke berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung total tertimbang. Perusahaan harus memutuskan di antara dua sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP alternatif. Pertama, mencantumkan kriteria yang akan digunakan pengambil keputusan untuk mengevaluasi sistem. Kriteria ini biasanya merupakan hasil diskusi panjang di antara kelompok pengambil keputusan. Seringkali hasil terpenting dari model penilaian bukanlah skornya, tetapi kesepakatan tentang kriteria yang digunakan untuk menilai suatu sistem. Perusahaan ini sangat mementingkan kemampuan untuk pemrosesan pemesanan penjualan, manajemen persediaan, dan gudang penyimpanan. Bobot yang dilampirkan pengambil keputusan pada kriteria keputusan. Selanjutnya presentasi usia persyaratan untuk setiap fungsi yang dapat disediakan oleh setiap sistem ERP alternatif. Skor setiap vendor dapat dihitung dengan mengendalikan presentasi yang melekat pada fungsi tersebut. Sistem ERPB memiliki skor tertinggi, seperti semua teknik objektif. Ada banyak penilaian kualitatif yang terlibat dalam penggunaan model penilaian. Model ini membutuhkan ahli yang memahami isu dan teknologi. Adalah tepat untuk menggilir model penilaian beberapa kali, mengubah kriteria dan bobot untuk melihat beberapa sensitif hasilnya terhadap perubahan kriteria yang wajar. Model penelitian yang paling sering digunakan untuk mengkonfirmasi, merasionalisasi, dan mendukung keputusan daripada sebagai penentu akhir pemilihan sistem. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky. Silakan Muhammad Rizky. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai efektivitas dan kebutuhan proyek. Cakupan yang pertama yaitu cakupan atau scope, mendefinisikan pekerjaan mana yang termasuk atau yang tidak termasuk dalam suatu proyek. Sebagai contoh, cakupan proyek sistem proses pemesanan baru dapat meliputi modul baru untuk memasukkan pesanan, dan pemesanan baru dapat meliputi
modul baru untuk memasukkan pesanan dan mengirimkannya kepada Departemen Produksi dan Akuntansi, tetapi tidak meliputi perubahan pada sistem-sistem piutang, produksi, distribusi, atau pengendalian perubahan pada sistem-sistem piutang, produksi, distribusi, atau pengendalian persediaan yang terkait. Manajemen proyek mendefinisikan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan sukses, dan sebaiknya memastikan bahwa cakupan proyek tidak meluas melebihi kesepakatan awalnya. Selanjutnya yang kedua yaitu waktu atau time, adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Proyek manajemen biasanya menetapkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan komponen utama dari sebuah proyek. Masing-masing komponen ini selanjutnya dipecah menjadi kegiatan dan tugas. Manajemen proyek mencoba menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan jadwal untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga ada biaya atau cost, didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan suatu proyek dikaitkan dengan biaya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya yang keempat ada kualitas atau quality, adalah indikator seberapa baik hasil akhir suatu proyek memenuhi tujuan yang ditentukan oleh manajemen. Kualitas proyek sistem informasi biasanya berfokus pada peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan. Kualitas juga mempertimbangkan keakuratan dan ketepatan waktu informasi yang dihasilkan oleh sistem baru dan kemudahan penggunaan. Dan yang terakhir selanjutnya yaitu risiko atau risk, mengacu pada potensi masalah yang akan mengancam keberhasilan proyek. Masalah potensial ini dapat mencegah proyek mencapai tujuannya dengan meningkatkan waktu dan biaya, menurunkan kualitas keluaran proyek, atau mencegah proyek untuk diselesaikan sama sekali. Oke, next. Selanjutnya yaitu menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Nilai sistem dari pandangan keuangan pada umumnya berputar di sekitar permasalahan mengenai tingkatan pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Apakah investasi pada sistem informasi tertentu menghasilkan pengembalian yang memadai untuk menutupi pengeluaran untuk membuatnya? Baik, subtopik yang pertama yaitu biaya dan manfaat sistem informasi. Yang pertama yaitu manfaat berwujud atau tangible benefits. Pertama dapat diukur dan diberi nilai moneter. Dan yang kedua yaitu sistem yang menggantikan tenaga kerja dan menghemat uang, seperti sistem transaksi dan clerical. Dan selanjutnya ada manfaat tidak berwujud atau intangible benefits. Yang pertama ada tidak dapat segera diukur tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang dapat diukur dalam jangka panjang. Dan yang kedua yaitu sistem yang mempengaruhi pengambilan keputusan seperti ISS, DSS, dan sistem kerja kolaboratif. Selanjutnya subtopik yang akan saya lanjutkan yaitu penganggaran modal untuk sistem informasi. Model penganggaran modal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengukur nilai investasi dalam proyek investasi modal jangka panjang. Misalnya layanan pelanggan yang lebih efisien dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu mengandalkan langkah-langkah perusahaan seperti arus kas keluar yaitu cash outflows dan arus kas masuk cash inflows. Penganggaran modal yang digunakan untuk proyek teknologi informasi seperti metode pengembalian modal, tingkat pengembalian akuntansi atas investasi, nilai sekarang bersih, dan tingkat pengembalian internal atau IRR. Oke, next.
Selanjutnya yaitu menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Model penetapan harga opsi nyata atau ROPM. ROPM dapat digunakan ketika aliran pendapatan proyek TI atau teknologi informasi di masa mendatang tidak pasti dan biaya di muka tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu gunakan konsep penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Dan terakhir yaitu memberi manajer fleksibilitas untuk melakukan investasi teknologi informasi atau mengujinya dengan proyek percontohan kecil seperti prototype. Oke, next. Kontrol terhadap proyek. Pengendalian waktu. Contoh dari pengendalian waktu yaitu seperti pendefinisian aktivitas, pengurutan aktivitas, atau dengan kata lain sistematika aktivitas, lalu estimasi durasi aktivitas, pengembangan jadwal, dan pengendalian jadwal. Contoh pengendalian waktu menggunakan CPM yaitu Network Planning, Precedence Diagram, dan Bar Chart. Oke, next. Selanjutnya ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu harus dilakukan dengan 3 tahap pengendalian mutu, yaitu yang pertama pengendalian mutu bahan baku dan bahan olahan. Yang kedua ada pengendalian mutu proses pekerjaan, dan yang terakhir ketiga yaitu pengendalian mutu hasil pekerjaan. Pengukuran pengendalian mutu mencakup pengukuran dimensi dan kualitas. Perlunya peningkatan mutu kualitas dibutuhkan pada saat yang pertama kurang cermat dalam perencanaan, yang kedua kurang memahami spesifikasi peralatan, yang ketiga kurang memahami tata cara kerja, yang keempat kurang disiplin dalam waktu pelaksanaan, dan yang kelima yaitu kurang memandang sisi estetika. Oke, next. Berikut ini adalah contoh dari diagram dimensi kualitas yang dimaksud. Oke, setelah diagram ini, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Saudara Andri Firmansyah Faris. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan sedikit menguraikan mengenai slide berikut, yaitu tentang contohnya dimensi kualitas, yaitu di sini kualitas dikelilingi oleh reliability, performance, features, conformance, serviceability, perceived quality, aesthetic, dan durability. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, ada TQM. TQM adalah strategi dalam mengelola kualitas untuk memuaskan pengguna melalui continuous improvement. Lalu kita masuk ke sistem manajemen dinamis PDCA cycle. Di sini kita bisa melihat bagannya, yaitu dari masukan hingga keluaran. Kemudian kita ke slide berikutnya, pengendalian biaya, yaitu perencanaan sumber daya, estimasi biaya, penganggaran biaya. Pengendalian biaya dilakukan melalui yang pertama dokumen perkiraan arus kas, yang kedua pembayaran uang muka, yang ketiga pembayaran hasil pekerjaan, yang keempat pekerjaan tambah kurang, yang kelima penyesuaian harga, yang keenam denda dan ganti rugi, yang ketujuh kompensasi, yang kedelapan perubahan kontrak. Kemudian ada pengendalian risiko proyek, yaitu mengidentifikasi sifat dan tingkat risiko proyek. Setiap proyek kemudian dapat dikelola dengan alat dan pendekatan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko, mengelola kompleksitas teknis. Kemudian ada alat integrasi internal. Yang pertama pemimpin proyek dengan pengalaman teknis dan administratif. Yang kedua anggota tim yang sangat berpengalaman. Yang ketiga rapat tim yang sering. Yang keempat mengamankan pengalaman teknis di luar perusahaan jika perlu. Kemudian ada meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi resistensi pengguna.
Lalu ada resistensi pengguna terhadap perubahan organisasi. Kemudian ada misalnya peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, pergantian, sabotase. Kemudian ada perancang untuk organisasi. Proyek sistem informasi harus membahas cara-cara di mana organisasi berubah dengan sistem baru. Kemudian ergonomi. Lalu kita masuk ke contoh kasusnya, yaitu ada sistem IHCMS yang dimulai dengan integrasi seluruh data SDM Telkom Group, termasuk entitas dan anak dan afiliasi. Telkomsel membuat proyek baru yaitu meluncurkan SIM card bernama Bayu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.